Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan cara mengakulturasikan kesenian wayang kulit sebagai media dakwah. Ia juga memiliki metode dakwah yang lain. Dikutip dari buku Sunan Kalijaga dan Mitos Masjid Demak oleh Dr. Fairuz Sabik, MSc. Salah satu wali yang juga disebut dengan nama Raden Mas Said ini adalah satu dari 9 wali yang memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran dan perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Ia diperkirakan lahir sekitar tahun 1430-an. Ada juga pendapat yang menyebutkan lahir pada tahun 1450. Dalam buku tersebut, ditulis juga bahwa ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama dari Sunan Kalijaga. Salah satunya adalah nama Kalijaga berasal dari cerita saat ia berguru pada Sunan Bonang. Dalam cerita tersebut, Sunan Bonang menancapkan kayunya di pinggir kali, dan Raden Mas Said diperintahkan untuk menjaga tongkat kayu itu selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, nama Sematan Jogo Kali menjadi populer di masyarakat Jawa yang kemudian dikenal dengan nama Kalijogo atau Kalijaga. Strategi dakwah Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di daerah Pulau Jawa, ada beberapa cara atau strategi yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah melalui pendekatan seni dan kearifan budaya lokal seperti wayang. Mengutip buku Islam Abangan dan kehidupannya oleh Rezem Aisyid, Sunan Kalijaga dalam berdakwah memanfaatkan kegemaran masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengadakan pertunjukan wayang dengan gratis. Dari hal ini, ia berhasil mengislamkan masyarakat Jawa yang dahulu sangat kental dengan tradisi Hindu-Buddha. Secara halus dan tanpa paksaan apapun, ia juga dikenal menjadi seorang seniman hebat, atau seorang dalang dan juga ahli dalam wayang kulit. Pendekatan seni lainnya yang digunakan sebagai cara berdakwah Sunan Kalijaga, diantaranya adalah seni berpakaian seperti pakaian batik dan takwa. Kemudian seni suara dalam tembang-tembang seperti lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Kemudian seni ukir yang bernuansa Islami, dan wayang seperti yang sudah disebutkan, melalui pendekatan akulturasi budaya. Selanjutnya, dalam berdakwah Sunan Kalijaga juga memadukan unsur-unsur kebudayaan yang ada pada saat itu dengan budaya keislaman. Pendekatan akulturasi ini dalam buku Sunan Kalijaga Raden Said oleh Yoyok Rahayu Basuki menjadi pendekatan yang paling sesuai dengan masyarakat Jawa, yaitu memadukan budaya pada masa itu dengan menyisipkan nilai keislaman, sehingga dakwahnya juga menjadi mudah diterima. Jasa-jasa Sunan Kalijaga sebagai wali yang memiliki pengaruh di masyarakat Jawa khususnya, inilah jasa-jasanya selama menyebarkan agama Islam. Hal ini dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 oleh Yusak Burhanuddin dan Ahmad Fida. Sebagai seorang mubalik, Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang mubalik yang menyebarkan agama Islam sambil mengembara. Ia juga berkeliling dan mendekati masyarakat dengan cara yang ramah dan mampu berbaur dengan masyarakat sekitar. Seorang ahli dalam bidang strategi perjuangan. Selain menjadi seorang mubalik, ia juga merupakan seorang ahli dalam strategi perjuangan. Dalam menyebarkan agama Islam, ia juga mengalami kesulitan-kesulitan, sehingga ia harus memakai pertimbangan dan strategi yang matang dalam dakwahnya. Seorang ahli di bidang seni dan arsitektur. Dalam bidang seni, Sunan Kalijaga mampu menciptakan kesenian dalam berbagai bentuk seperti wayang yang lengkap dengan gamelannya, tembang-tembang yang ia buat, beduk di masjid untuk memanggil orang ketika waktu salat telah tiba, dan lain-lain. Sunan Kalijaga juga ahli dalam bidang arsitektur, seperti Masjid Agung Demak yang ia dirikan.